Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Accounting and Tax Club. Kali ini kita akan membahas latihan soal ujian profesi akuntan publik tingkat dasar, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Soal pertama, informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu jawabannya ialah B, netralitas. Sesuai dengan konsep netralitas dalam KD PPLK. Soal kedua, PSAK 1 mensyaratkan bahwa laporan keuangan disajikan paling sedikit. Jawabannya adalah A, 1 tahun sekali. PSAK 1 mensyaratkan bahwa laporan keuangan disajikan paling sedikit 1 tahun sekali pada paragraf 33. Soal ketiga, pada tahun 2017, PT ABC meminjam 220 juta, membayar dividen sebesar 68 juta, menerbitkan 100.000 lembar saham seharga 10.000 per saham, dan membeli tanah seharga 480 juta. Laba bersih 300 juta dan penyusutan untuk tahun tersebut 16 juta. Jumlah yang harus dilaporkan sebagai kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dengan metode tidak langsung adalah D, 316 juta. Jawaban didapat dari 300 juta laba bersih ditambah 16 juta. Penyusutan tidak menyebabkan kas keluar, sehingga hasil akhir senilai 316 juta. Soal keempat, PT ABC telah mengestimasikan bahwa beban total penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan berjumlah 60 juta. Dan bonus kepada karyawan untuk tahun 2019 adalah 120 juta. Dalam laporan laba rugi interim untuk 6 bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, berapa total beban yang berhubungan dengan kedua hal tersebut yang harus dilaporkan? Jawabannya adalah C, 90 juta. Beban yang dicatat dan dilaporkan dalam keuangan interim harus dibuat dengan metode yang sama, dengan laporan tahunan, dan harus dialokasikan kepada periode interim yang memperoleh manfaat dari beban tersebut, baik bonus dan penggunaan aset, beban penyusutan, mendapatkan manfaat sepanjang tahun. Oleh karena itu, beban untuk laporan 6 bulan adalah 90 juta. Jawaban didapat dari 60 juta ditambah 120 juta dan dibagi 2, sehingga hasil akhirnya senilai 90 juta. Soal kelima, PSAK 7 mensyaratkan suatu perusahaan untuk mengungkapkan kompensasi manajemen kunci. Manakah yang tidak termasuk manajemen kunci? Jawabannya adalah D, komite audit. Anggota manajemen kunci didefinisikan sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, manajer dari perusahaan, serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut. Terdapat pada PSAK 7 paragraf 9. Soal keenam, PT Jamal pada awalnya menaksir liabilitas garansi produk 500 juta per 31 Desember 2017. Pada tanggal 28 Februari 2018, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan, PT Jamal menerima informasi mengenai kerusakan produk yang kemungkinan besar mengakibatkan PT Jamal harus menarik kembali unit-unit yang terjual pada 2017 lebih banyak dari tafsiran sebelumnya. PT Jamal memperkirakan penarikan produk itu akan menimbulkan biaya tambahan sejumlah 1 miliar untuk reparasi produk-produk bergaransi. Apabila subsequent event dipertimbangkan, maka bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan? Jawaban yang tepat adalah C. Laporan posisi keuangan melaporkan 1,5 miliar
laba rugi berkurang 1 miliar. Karena peristiwa tersebut berdampak pada laporan posisi keuangan dan laba rugi. Soal ketujuh, manakah contoh dari properti investasi? Jawabannya ialah C. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dalam jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi adalah properti, tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lisi atau penyewa melalui suatu pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Soal nomor 8. Manakah pernyataan berikut ini yang paling tepat mengenai persediaan? Jawabannya ialah B. Penerapan aturan penilaian persediaan mungkin menghasilkan nilai persediaan yang lebih rendah dari biaya persediaan. Hal ini bisa terjadi jika harga jualnya turun di bawah biayanya. Soal nomor 9. PT Jaya membeli investasi yang tersedia untuk dijual dalam 2.000 saham. PT Sukses seharga 2.000 per saham. Pada tanggal neraca berikutnya, saham PT Sukses dinyatakan 2.500 per saham. Laporan posisi keuangan PT Jaya harus melaporkan? Jawaban yang tepat adalah D. Investasi sebesar 5 juta. Investasi yang tersedia untuk dijual dicatat pada nilai pasar wajar karena perusahaan berharap menjual investasi itu pada harga pasarnya. Investasi tersebut dilaporkan di laporan posisi keuangan pada nilai pasar wajar saat ini. Sehingga perusahaan mencatat investasi sebesar 2.000 dikali 2.500 sehingga nilai akhirnya menjadi 5 juta. Soal nomor 10. PT Armageddon membeli tanah di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Harga beli tanah tersebut adalah 1 miliar 500 juta. Tanah tersebut dibeli rencananya akan dijadikan pacuan kuda yang kira-kira menelan biaya sampai 2 miliar. Dalam konteks Armageddon, bagaimanakah solusi pencatatannya terkait harga perolehan tanah? Jawaban yang tepat ialah D. Pengembangan pacuan kuda dipisahkan dari harga perolehan. Pengembangan pacuan kuda dapat digolongkan ke dalam land improvement, sehingga bukan merupakan bagian dari harga perolehan tanah. Soal nomor 11. Selama tahun 2018, PT Delta mengeluarkan 200 juta untuk mengembangkan proses baru, 50 juta biaya hukum untuk memperoleh paten, dan 100 juta untuk memasarkan produk yang telah dipatenkan. Dari pengeluaran tersebut, berapa yang dapat dikapitalisasi? Jawaban yang tepat adalah A. 50 juta. Karena 200 juta harus dibebankan sebagai beban riset dan pengembangan di tahun 2018, 100 juta digunakan beban pemasaran di tahun 2018, 50 juta digunakan biaya untuk memperoleh paten kapitalisasi. Soal nomor 12. Imbalan pasca kerja dapat diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, bergantung pada. Jawaban yang tepat adalah B. Substansi ekonomis, sesuai dengan PSAK nomor 24. Soal nomor 13. Dalam konteks kelalaian, untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat materialitas tergantung pada. Jawaban yang tepat adalah D. Ukuran dan sifat kelalaian, sesuai dengan PSAK nomor 25. Soal nomor 14. Pada akhir tahun 2017, akun aset pajak tangguhan PT Caringin bersaldo 180.500.000. Pajak tangguhan tersebut hanya diakibatkan oleh satu perbedaan temporer yang secara kumulatif berjumlah 750 juta. Pada akhir tahun 2018, jumlah kumulatif perbedaan temporer tersebut naik menjadi 1 miliar. Laba kena pajak untuk tahun 2015 adalah 1 miliar 700 juta. Tarif pajak yang berlaku 25%.
PT Caringin tidak menggunakan akun penilaian pada akhir tahun 2016. Pihak manajemen menilai bahwa aset pajak tangguhan sejumlah 60 juta kemungkinan besar tidak akan terrealisasi. Berapakah aset pajak tangguhan yang seharusnya tersaji dalam laporan keuangan PT Caringin untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018? Jawaban yang tepat adalah B. Aset pajak tangguhan sebesar 190 juta. Aset pajak tangguhan atau different tax asset dipresentasikan potensi pengambilan atau penghematan pajak di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang akan mengurangi pajak atau deductible temporary difference pada akhir tahun ini. Dengan data yang tersedia dalam soal, aset pajak tangguhan PT Caringin per 31 Desember 2018 berjumlah 190 juta dihitung sebagai berikut. Perbedaan temporer akhir tahun 1 miliar, tarif pajak 25% atau 250 juta, tidak terrealisasikan estimasi 60 juta, aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2018, sehingga hasil akhirnya menjadi 190 juta. Soal nomor 15, PT Livine per 31 Desember 2018 menyajikan informasi mengenai akun-akun piutang usahanya sebagai berikut. Akun-akun piutang besar: PT Jan 220 juta, PT Feb 550 juta, PT Mart 330 juta, PT Apri 275 juta. Semua piutang lainnya 1 miliar 375 juta. Analis piutang PT Livine menyatakan piutang PT Apri seluruhnya mengalami penurunan nilai piutang, sedangkan PT Jan mengalami penurunan nilai sebesar 110 juta. PT Livine menetapkan tarif komposit 3% untuk menentukan besarnya penurunan nilai akun piutang usaha lainnya. Berapakah total penurunan nilai piutang usaha PT Livine per 31 Desember 2018? Jawaban yang tepat adalah C. 398.579.500 didapat dari IFRS mengharuskan perusahaan mengevaluasi penurunan nilai piutang dengan tahap-tahap berikut. Pertama, akun-akun piutang yang jumlahnya besar dievaluasi penurunan nilainya secara individual. Jika akun piutang tertentu mengalami penurunan nilai, perusahaan mengakui penurunan nilai akun tersebut. 2. Piutang berjumlah besar lainnya yang dari tahap 1 di atas tidak mengalami penurunan nilai, dievaluasi kembali secara kolektif bersama-sama dengan kelompok aset yang memiliki karakteristik risiko yang sama. 3. Akun-akun piutang lainnya yang tidak dievaluasi secara individual harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Dari data yang tersedia dalam soal, penurunan nilai piutang usaha PT Livine per 31 Desember 2018 berjumlah 452.650.000. Didapat dari 110 juta ditambah 275 ditambah 550 juta ditambah 330 juta ditambah 1 miliar 375 juta dikali 3%, sehingga hasil akhirnya menjadi 452.650.000. Soal nomor 16. Entitas syariah menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali. Jawaban yang tepat adalah C. Laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Ada dalam PSAK 1 paragraf 26 yang berbunyi, entitas syariah menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas atau dasar kas. Soal nomor 17. Harga yang disepakati oleh murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan. Jawaban yang tepat adalah A. Hak pembeli.
ada dalam PSAK 102 paragraf 10. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. Soal nomor 18. PT ABC melakukan perjanjian akad salam dengan PT XYZ pada tanggal 1 Juni 2018. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa PT ABC akan membeli padi dari PT XYZ sebanyak 100 ton. Harga yang disepakati adalah 5.000 per kilo. Beras tersebut akan diantarkan oleh PT XYZ pada tanggal 1 Oktober 2018. Ayat jurnal yang dicatat oleh PT XYZ sebagai penjual pada tanggal 1 Juni 2018 adalah jawaban yang tepat adalah D. Debit kas 500 juta, kredit utang usaha 500 juta. Ini didapat dari utang usaha 100.000 kg dikali 5.000 sehingga hasil akhirnya adalah 500 juta. Soal nomor 19. Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual merupakan akad. Jawaban yang tepat adalah C. Istisna. PSAK 104 paragraf 5. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Soal nomor 20. Mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelolaan dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi merupakan. Jawaban yang tepat ialah B. Mudharabah muqayyadah. PSAK 105 paragraf 4. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. Soal nomor 21. Kerugian usaha musyarakah dibebankan kepada mitra sebesar. Jawaban yang tepat adalah C. Proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas. Ada dalam PSAK 106 paragraf 9. Keuntungan usaha musyarakah dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan baik berupa kas maupun aset non-kas, atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan baik berupa kas maupun aset non-kas. Soal nomor 22. Pernyataan yang benar berkaitan dengan SAK ETAP adalah. Jawaban yang tepat adalah C. Tidak ada laporan laba rugi komprehensif. Standar etap lebih sederhana dan tidak banyak perubahan dari praktik akuntansi yang saat ini berjalan. Contoh penyederhanaan dalam standar etap adalah sebagai berikut. A. Tidak ada laporan laba rugi komprehensif. B. Penilaian untuk aset tetap, aset tak wujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan. Tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar. C. Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Soal nomor 23. Bank Sumo membeli obligasi pada nilai wajar sebesar 100 juta. Bank Sumo mengklasifikasi obligasi tersebut sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau OCI. Pada tanggal pelaporan diketahui bahwa probabilitas gagal bayar atau probability of default PD 0,7%, tingkat suku bunga pasar 9%, loss given default atau LGD 60%, maka jurnal penurunan nilai Bank Sumo untuk obligasi tersebut sesuai PSAK 71 adalah. Jawaban yang tepat adalah C. Beban kerugian kredit ekspektasian debit 420.000, penghasilan komprehensif lain kredit 420.000.
didapat dari 0,7% probabilitas gagal bayar dikali 60% loss given default dikali 100 juta sehingga hasil akhirnya 420.000. Soal nomor 24. Dari pernyataan-pernyataan berikut, manakah yang benar untuk perusahaan yang akan melakukan anjak piutang terhadap piutangnya factoring of receivable? Jawaban yang tepat adalah B. Tagihan anjak piutang tanpa jaminan atau factoring receivables without recourse, mengalihkan risiko piutang yang tidak dapat ditagih ke pembeli anjak piutang. Piutang anjak piutang tanpa jaminan mengalihkan risiko piutang yang tidak dapat ditagih dari penjual ke pembeli. Piutang anjak piutang tanpa jaminan adalah transaksi penjualan sehingga mengalihkan risiko piutang yang tidak dapat ditagih ke pembeli. Menjaminkan piutang adalah proses mendapatkan pinjaman dengan menggunakan piutang sebagai jaminan. Soal nomor 25. Sehubungan dengan akuntansi sewa pembiayaan atau finance lease oleh penyewa lease yang diperhitungkan sebagai pembayaran sewa minimum atau minimum lease payment adalah: pertama, nilai residu yang dijamin, guaranteed residual value. 2. Executory cost dari leaser yang ditanggung oleh lessee. Jawaban yang tepat adalah C. Hanya satu. Dalam akuntansi sewa pembiayaan atau finance lease, MLP terdiri dari angsuran sewa dan guaranteed residual value. Executory cost seperti beban pemeliharaan dan pajak dibebankan di tahun terjadinya. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal ujian profesi akuntan publik tingkat dasar, akuntansi dan pelaporan keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.